Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, muslimat dimanapun antum berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Terlebih hari ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, tema kajian kita kali ini adalah bertaubat dari dosa-dosa yang mengundang bala, bencana, dan malapetaka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat Islam. Semua ketentuan hidup yang mesti kita jalani ini dengan maqasid, dengan tujuan-tujuan yang sesungguhnya kepentingannya adalah untuk kita semuanya. Maka oleh karena itu mesti kita sadari bahwa Allah menegaskan dalam satu ayat dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya setiap kebaikan yang datang kepada kita adalah dia muncul dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap keburukan, malapetaka yang terjadi sesungguhnya itu adalah terjadi karena disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Wa ma asabakum min hasanatin faminallah wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsik. Oleh karena itu perlu kita sadari betapa kita seharusnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang pada akhirnya mendatangkan keburukan, malapetaka, dan juga bencana. Apakah di antara perbuatan dan dosa yang mendatangkan bencana, malapetaka, dan juga mengundang akan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala? Di antara perbuatan dosa dan perbuatan keburukan itu adalah yang pertama, ketika seorang pemimpin zalim terhadap rakyatnya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah pertanda bahwa azab Allah akan turun. Maka itu adalah pertanda bahwa musibah akan turun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan tegas dalam surat Al-Isra ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami, kata Allah, ingin untuk menghancurkan satu negeri, amarna mutrofiha, maka kami perintahkan penguasa-penguasanya, pemimpin-pemimpinnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafasaku fiha, lalu mereka mendurhakai Allah. Mereka tidak mau taat kepada Allah. Fahaqqa alaihil qaul, maka terjadilah benar-benar ketetapan Allah. Fadammarnaha tadmira, lalu Allah hancurkanlah negeri itu sehancur-hancurnya. Ayat ini jelas memberi isyarat kepada kita bahwa sesungguhnya
di antara malapetaka yang terjadi ini adalah disebabkan oleh adanya penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang zalim dan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak mau taat kepada Allah. Kaum muslimin, muslimat di mana saja antum berada. Dosa yang kedua adalah dosa guru-guru, para mubalik, ustadz, orang tua yang banyak berkata tapi tidak banyak berbuat. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah, kamu pandai berkata-kata tapi kamu tidak melakukannya. Rasulullah memberikan teladan kepada kita semuanya. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, maka yang pertama kali melakukan perintah itu adalah Rasulullah. Ana awwalu amilin bima amartukum bi. Akulah yang paling pertama melakukan apapun yang aku perintahkan untuk kamu lakukan sekalian. Kaum muslimin, muslimat di mana saja berada. Lalu dosa yang ketiga mengundang akan datangnya malapetaka, bencana, bahkan azab Allah Subhanahu wa taala. Beriringan dengan perbuatan dosa yang keempat, yaitu perbuatan zina dan riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayat, "Idza zahara zina war riba faqad ahallu bi'adzabillah." Apabila zina dan riba telah marak dilakukan dalam satu kaum, dalam satu negeri, maka sesungguhnya mereka telah mengundang akan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ma nuzzila bala'un illa bidzambin." Tidaklah satu bala, satu musibah terjadi kecuali dia terjadi akibat dari dosa. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Dan tidaklah diangkat satu bala, bencana, musibah kecuali dengan taubatnya orang-orang yang telah banyak melakukan dosa tersebut. Oleh karena itu, kepada para pemimpin, kepada para ustadz mubalik, guru-guru, orang tua, kepada kaum muslimin dan muslimat, dan kita semuanya yang bertanggung jawab, marilah kita kembali kepada Allah, bersegera bertaubat. Wasari'u ila magfirah. Bersegeralah kamu sekalian untuk meraih ampunan dari Tuhanmu sekalian. Wa anibu ila rabbikum. Dan kembalilah kamu sekalian kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu. Dan menyerahlah hanya kepada Allah. Min qabli ayyatiyakumul adab. Sebelum akan datangnya azab Allah kepada kamu sekalian. Thumma la tunsarun. Kemudian pada saat itu kamu tidak akan ada yang menolong. Surat Az-Zumar ayat 54. Kaum muslimin, muslimat di mana saja berada. Kesimpulan yang mesti kita waspadai dari dosa-dosa adalah yang pertama, dosa dan durhakanya para pemimpin dan penguasa. Bertaubatlah engkau wahai para pemimpin dan penguasa negeri ini. Yang kedua adalah tidak selarasnya perkataan dan perbuatan ustadz mubalik, orang tua, guru. Bertaubatlah engkau wahai para ustadz mubalik, guru-guru dan orang tua. Lalu yang ketiga, bertaubatlah engkau wahai saudaraku yang selama ini bergelimang dengan dosa, baik itu dosa zina maupun dosa riba. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat ini, maka segala musibah ini, termasuk pandemi Covid-19 ini, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan